Selamat pagi anak-anakku yang hebat, kita jumpa lagi. Ibu akan terangkan secara garis besar tentang materi atmosfer. Oke, anak-anakku sudah siap ya? Ibu harapkan kalian 1 jam ke depan, kalian bisa mengikuti apa yang Ibu jelaskan. Dan jika nanti ada yang tidak paham, silahkan Ibu boleh terima chattingan, tapi ingat di WA grup kelas. Sebab kalau Japri banyaknya chattingan, nanti Ibu tidak bisa mengontrol dari chattingan kalian. Oke, kita lanjut ya. Tidak semuanya akan Ibu jelaskan, Ibu skip-skip yang sekiranya Ibu anggap penting sehingga kalian harus menguasai dengan baik. Kita teruskan. Atmosfer ya, atmo itu adalah udara, sphere adalah lapisan. Jadi lapisan udara. Nah, ini Ibu teruskan saja indikator. Oh, oke, Ibu terangkan. Kalian bisa memahami, menguasai karakter, ciri lapisan atmosfer, unsur-unsurnya, tipe iklim, karakternya iklim di Indonesia, dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Perubahan iklim global, pengaruhnya terhadap kehidupan. Dan yang terakhir, lembaga yang menyediakan data cuaca dan iklim. Lanjut anak-anak, definisi ini silahkan dibaca sendiri ya. Komposisi udara itu ada gas-gas yang di dalam atmosfer ini, nitrogen, ozon, dan seterusnya. Simbolnya ini, volumenya di udara ini. Lanjut, lapisan atmosfer. Ibu buatkan jembatan keledai dari bawah muka bumi sampai yang paling luar adalah disingkat TSMI. TSMI, Mi-nya itu adalah gabungan M dan E. T itu troposfer, S itu stratosfer, M itu adalah mesosfer, T itu bagian dari mesosfer, dan di atasnya, paling atas itu adalah eksosfer yang kita sering kenal dengan menyebutnya ruang angkasa. Satu persatu secara cepat ya. Troposfer silakan dibaca. Yang perlu kalian pahami, kuasai. Troposfer ini dekat dengan muka bumi. Karakter yang berhubungan dengan kehidupan muka bumi ini terjadi gejala cuaca. Jadi troposfer hubungannya adalah gejala cuaca atau gejala sehari-hari. Apa itu? Hujan. Sebelum hujan biasanya diawali dengan ada mendung atau awan, kemudian ada angin, ada petir, ada kilat, kemudian terjadi hujan. Nah, itu yang disebut dengan gejala cuaca. Gejala cuaca hubungannya dengan troposfer, atau troposfer terdapat gejala cuaca. Lanjut. Kemudian stratosfer ya, kalian bisa baca. Stratosfer itu hubungannya ada ozon atau ozonosfer. Jadi stratosfer pengaruhnya terhadap kehidupan muka bumi yaitu ini, kita jumpai ozon di lapisan stratosfer sehingga muka bumi atau kehidupan di muka bumi terlindungi dari sinar UV atau ultraviolet karena adanya lapisan ozon di stratosfer. Lanjut, mesosfer. Nah, anak-anak, kalau kalian mempelajari termosfer ya, termosfer ini diikuti, kalian harus pahami mengenal termosfer dan ionosfer. Nah, apa itu?
Nah, di dalam lapisan mesosfer kita jumpai termosfer dan ionosfer. Nah, termosfer dulu. Nah, termosfer itu, termos itu apa toh? Panas. Nah, jadi kalau ingat panas, maka kamu harus mengingat benda angkasa, meteorit, meteor belum sampai ke muka bumi sudah terbakar di dalam lapisan termosfer ini. Jadi termos panas, maka kamu harus ingat istilah termos itu panas, berarti benda-benda angkasa pecah di dalam lapisan termosfer, sehingga bumi terlindungi oleh jatuhnya benda-benda angkasa. Yang berikutnya ionosfer. Kalian harus ingat ion. Ion itu berarti meskipun kalian anak IPS tentunya pernah atau harus ingat istilah ion. Ion itu berhubungan dengan listrik. Jadi di dalam lapisan ionosfer itu terjadi ionisasi, terjadi proses istilahnya listrik, pelistrikan. Nah, ionosfer itu di dalam lapisan ini terdapat 3 lapisan yang bisa memantulkan gelombang radio dan gelombang pendek. Maka ini bermanfaat atau berpengaruh terhadap bidang komunikasi dan pertelekomunikasian. Jadi hubungan dan komunikasi ini dipengaruhi adanya lapisan ionosfer. Ya, kita bisa video call, kita bisa melihat siaran televisi, mendengarkan siaran radio, itu karena adanya lapisan ionosfer yang mengandung 3 lapisan D, E, dan F. Lanjut, eksosfer. Eksos itu hubungannya radiasi, gravitasi sudah tidak terasa, ya, disebut dengan ruang angkasa atau angkasa luar. Pengertian cuaca dan iklim. Cuaca daerahnya sempit, kemudian waktunya singkat. Iklim daerahnya luas, waktunya lama. Ilmu yang mempelajari ini, ya, meteorologi, klimatologi. Unsur cuaca, temperatur udara, kemudian kelembapan udara, awan, hujan, dan angin. Nanti akan kita bahas 3 ini dulu saja, ya anak-anak. Anak-anakku yang hebat, temperatur atau suhu di muka bumi itu memperoleh sinar dari mana? Dari sumbernya matahari. Alat ukurnya ini isoterm, garis kaya menghubungkan tempat yang mempunyai suhu yang sama. Untuk mengukur suhu ada rumus anak-anak yang kita sebut nanti gradien termis, ya. Pemanasan ini silakan dibaca. Ya, yang tidak langsung ini yang berbahaya. Ada turbulensi. Ini udara panas yang bergerak. Ini membahayakan bagi penerbangan dan pelayaran. Faktor udara, faktor sinar atau suhu udara dipengaruhi oleh nih sudut datang, lamanya penyinaran, relief, ada relief itu tidak rata, bervariasi, ya, banyak sedikitnya awan, kemudian perbedaan lintang. Kita bersyukur di daerah tropis, ya, mengalami siang dan malam itu balance, ya, 12 jam 12 jam, ya. Kalau daerah di kutub baik utara selatan itu bergantian bisa mengalami siang lebih lama ataupun malam lebih lama, ya. Ingat materi kemarin sebelumnya revolusi matahari, ya. Revolusi dan rotasi bumi, ya. Gradien termis, ya, rumusnya anak-anak ini rumusnya. T itu adalah gradien termis, yaitu rumus untuk mengukur, menghitung suhu rata-rata di suatu tempat. Rumusnya 26,3 dikurangi 0,6 kali H dibagi 100. Ini konstanta, 0,6 ini adalah kenaikan setiap 100 meter di daerah tropis
suhunya berkurang atau turun 0,6 derajat Celcius ya. Contoh soal, suhu tempat yang memiliki ketinggian 3000 meter dPAL ya, berapa suhu rata-rata daerah tersebut? Yang kedua, tempat yang memiliki suhu 20 derajat Celcius tingginya berapa? Jadi soal nomor 1 dan nomor 2 ini adalah hanya penghitungan kebalikan dari rumus tadi. Rumus tersebut bisa digunakan untuk mengukur suhu dan bisa juga digunakan untuk mengetahui ketinggian. Tinggal memainkan, memasukkan angka-angka dalam soal. Soal yang ketiga, dua tempat, suhunya 27, kemudian daerah P suhunya 27, sementara daerah Q ketinggiannya 1500 meter dPAL ya. Penyelesaian soal nomor 1 ya, tinggal masukkan angka-angka tersebut. Tingginya berapa? 3000, tinggal masukkan. Nah, ini ya. 30 dari mana? 3000 dibagi 100. Ini kan tinggal masukkan, ini konstanta. Sehingga ini ketemunya 30 kali 0,6 ketemu 18, tinggal 26,3 dikurangi 18 ya. Yang kedua, soal yang kedua ya. Soal yang kedua tadi kan sudah diketahui T-nya, yang ditanyakan apa? Hanya ketinggiannya. Tinggal masukkan anak-anak. T-nya tadi di soal 20, ini konstanta, H ini yang dicari. Nah, 6,3 dapat dari mana? 20 ruas yang di kanan 26,3 kita tarik ke sana, ini kan plus, berarti kalau ditarik berarti menjadi negatif. 20 dikurangi 26,3, kalau dibalik berarti kan menjadi 6,3, tinggal mengalihkan dengan ini berarti tinggal ketemunya ini ya. Nah, 1500 meter dPAL. Yang ketiga anak-anak, tadi soal yang ketiga, silahkan ya, soal yang ketiga itu ini anak-anakku yang hebat, ini silahkan dikerjakan ya, silahkan dikerjakan ya. Di dalam buku saat ini juga ditulis nama, nomor kelas, terus diposting di WA grup kelas ya. Ingat, ditulisi nama di dalam kertas yang ada jawaban kalian ya. Lanjut, yang berikutnya adalah tekanan udara ya. Lanjut rumusnya saja ya. Sama garis kaya yang menghubungkan tempat memiliki tekanan yang sama. Langsung rumus anak-anak. Nah, ini GB itu gradien barometris, DI itu adalah dari singkatan different isobar. Jadi beda isobar antara dua tempat kali 111 km kali H. H itu ketinggian atau istilahnya jarak ya, jarak tempat ya. Terus yang berikutnya kelembapan udara. Sebelum kelembapan udara anak-anak, ini rumus. Soal, maaf ibu lupa belum ngetik, ibu dikte pelan-pelan, nanti kalian bisa ulangi, mendengarkan, melihat di video ibu di kanal YouTube ibu ya. Soal gradien atau tekanan udara, ibu dikte, silahkan tulis baik-baik anak-anakku yang cantik dan ganteng. Tempat A isobarnya 1000 milibar ya. Tempat A tingginya 1000 milibar. Tingginya berapa? Tingginya ya, tinggi A berjarak dengan B
100 kilometer. Sedangkan B isobarnya 1010 milibar. Baik, Ibu ulang ya. A isobarnya 1000 milibar. B isobarnya 1010 milibar. Jarak A dan B 100 kilo jarak A dan B 10 kilometer. Berapa gradien barometrisnya? Ibu ulangi anak-anak. A 1000 milibar, B 1010 milibar. Jarak A dan B 10 kilometer. Hitung gradien barometrisnya. Ingat anak-anak, dikejarkan saat ini di buku, tulis nama, nomor, dan kelas, difoto, dikirim ke WA grup kelas ya. Ibu tunggu hari ini. Baik anak-anak, kita teruskan kelembapan udara. Apa itu kelembapan udara? Ya, udara yang dikandung udara mengandung uap air, itu adalah definisi kelembapan udara. Alat ukurnya apa? Higrometer ya. Nah, untuk kelembapan udara macamnya ini. Nah, mutlak. Nah, apa itu mutlak? Ya, jumlah uap air dalam 1 meter udara. Kelembapan maksimum itu jumlah maksimum udara yang mengandung uap air. Jadi udara itu mengandung uap air sudah maksimum, itu kelembapan maksimum. Kelembapan relatif. Apa itu kelembapan relatif? Nah, ini. Perbandingan jumlah uap air yang dikandung udara dengan jumlah uap air yang dikandung pada suhu tertentu. Nah, rumusnya ini anak-anak. Mutlak ya. Mutlak dan kelembapan maksimum. Kelembapan maksimum dan kelembapan mutlak. Ya, itu rumusnya, tapi Ibu akan teruskan minggu depan. Soal untuk kelembapan udara juga minggu depan. Anak-anak cukup 2 soal latihan yang tadi Ibu sudah sebutkan di depan tadi. Silahkan kerjakan di buku, di foto, sebelumnya ditulis nama, kelas, dan nomor. Baik anak-anakku yang hebat, Ibu cukupkan sekian dulu. Seraya berdoa, kalian tetap sehat bersama keluarga di rumah. Ya, jaga kesehatan, makan yang sehat, artinya makan sehat, jangan terbiasa jajan di luar ya. Cukup makan olahan masakan Ibu di rumah ya. Tetap senantiasa jaga kesehatan, selalu menerapkan protokol kesehatan. Ibu harapkan kalian sekali lagi tetap sehat bersama keluarga. Salam untuk keluarga di rumah. Salam sukses dan salam sehat. Gusti amberkahi.